ready for whatever. Let's get to work. I say, oh, so you're ready for whatever. Let's get. So you're ready. Miss me. Hey. Asli keren banget. Ya pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan kalau Anda lihat nih sekarang tampilan saya sudah agak berbeda. Saya sudah lebih kuno kini ya. Jadi mereka teman-teman dari kuno kini ini juga punya merchandise sendiri ya. Iya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah merchandise mereka, ada kaos, ada juga sweater seperti ini. Sweatshirt, ya. Dan ini apa nih? Ini Itu lurik ya? Lurik ya? itu lurik solo asli, tapi mereka memang somehow warna mereka udah lumayan terang-terang gitu. Oke. Tapi waktu itu kita huntingnya emang ke Solo. Nah, ngomong-ngomong soal musik tradisi memang bisa dibilang nggak ada matinya, ya kan? Kekayaan kekayaan musik juga nggak ada matinya. Bisa dibilang kita memiliki kebudayaan paling kaya di dunia. Kalau dari Fikri, apa tanggapannya mengenai musik tradisi? Itu tadi, saya pun akhirnya bergabung dengan teman-teman Kuno Kini. Saya yang paling baru di Kuno Kini dibanding teman-teman Kuno Kini yang sebelumnya. Dan itu yang membuat saya melihat satu buah ini musik yang memang kayak feature dalam artian ketika di teman-teman saya membuat karya-karya di band gitu kan, di musik modern, mereka secara eksplorasi gila-gilaan dengan musik elektronik segala macam yang menganggap ini feature gitu, musik feature dengan teknologi. Tapi justru saya menganggap inilah yang feature gitu. Ketika nanti teknologi sudah mungkin mentok atau semakin nggak dijangkau lagi, pasti orang akan kembali ke akarnya sih menurut saya. Terus musik-musik tradisi dong ya? Iya. Memang jadi maksudnya emang kita juga cuma pengen ini sih, maksudnya ketika eksplor tuh udah nggak ada batasnya sih sebenarnya gitu. Kita bisa bermain kemana aja dan alat musik ini tuh bisa lo bawa kemana aja dengan genre apapun, dan kita nggak mau menutup diri juga gitu. Walaupun Kuno Kini sendiri punya genre sendiri gitu. Kita nggak pengen dibilang world music kan. Namanya tuh Indo Ethnic Eksperimental gitu. World music ya. Iya, cuman nah itu lagi tuh, itu juga soal itu tuh kan, nggak pengen masuk di world music itu tuh. Karena kesannya kayak apapun yang nggak terdeteksi di genre itu masuknya world music gitu. Itu kayak buat kita kayak genre buangan gitu. Ngerti nggak sih? Itu kayak sesuatu yang kayak nggak ngerti world music deh gitu kan, kesannya gitu. Makanya kita bikin we have to make a stand. And apa ya, itu tadi sih Sikap. iya, bersikap dan ada ini aja, maksudnya pengakuan atas apa sih bunyinya gitu sih sebenarnya. Makanya kan karena ada eksplorasinya itu ya kita eksplor sama siapa aja gitu. Dan Itu satu kecemasan yang bikin saya sampai sekarang masih mengganggu gitu karena konsistensi dari kami juga takut kendor. Makanya kami berupaya untuk melakukan eksplorasi terus, untuk melakukan biar terbakar terus kan. Karena berat banget kalau misalkan sendirian ya. Di posisi kami gitu 11 tahun ya? 13 tahun bahkan 2003. Berjalan dengan konsisten seperti ini pasti kan nggak gampang. Yang terakhir nih dari teman-teman Kuno Kini, apa sih sebetulnya pesan yang berusaha ingin disampaikan oleh teman-teman Kuno Kini melalui musik? Pesan-pesan apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan? Waduh, kalau pesannya sih banyak banget ya. Salah satunya aja. Kadang-kadang gue suka bingung sih karena banyak hal, terus habis itu kita masukin di musik itu sih juga itu sering banget itu kayak gitu sih. Cuman kalau mungkin kalau yang paling gampang tuh adalah buat kita tuh yang penting musik tuh harus ada impact dan harus membawa sebuah berita gitu. Berita yang baik tentunya gitu kan. Jadi kalau misalnya keadaan ya kayak kemarin lah, pergerakan keagamaan secara spiritual lagi kayak gini di Indonesia kan, teman-teman pada gelisah. Akhirnya Glenn bilang, yuk kita bikin album Hidayah lo barengan, karena pengen ngasih lihat bahwa keberagaman Nusantara ini bisa indah. Makanya bikin
sebuah album gitu kan. Itu kan selalu kan kayak gitu kan, dari kegelisahan terus jadi sebuah karya gitu, merespon. Jadi menurut saya ketika musik lo itu ada beritanya dan itu memang dari hati, itu seharusnya bakal impact-nya lumayan jauh sih dan long term-nya bakal lama. Walaupun pencapaian proses ke situnya juga nggak gampang gitu ya. Beda lah kita, maksudnya kalau kita ngomongin soal kayak grup-grup yang misalnya cuma -1 doang gitu, itu kan semua yang serba cepat aja gitu kan. Memang ini prosesnya akan lama, tapi gue yakin banget ini pasti impact-nya akan lebih besar dan bakal long run banget gitu untuk sampai ke akar-akarnya gitu. Ini sih gitu sebenarnya. Keren. Ada tambahan mungkin dari Fikri? Apa ya, kalau bicara pesan, kita nggak mau mendikte sih sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang dengan kita banyak berkolaborasi, dengan kita banyak membuka kerjasama lintas disiplin tadi itu. Kita mencoba untuk ya nggak ada yang eksklusif di musik gitu. Bagi kami nggak ada yang eksklusif di musik. Bagi kami yang eksklusif itu hanya bagaimana nanti output dari karya yang dihasilkan. Kalau emang pengen bikin karya yang eksklusif, ya buatlah karya yang eksklusif dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena kan sekarang kita sebuah genre selalu dilekatkan dengan eksklusivitas gitu kan. Katakanlah jazz yang sudah banyak dibuat seperti itu gitu kan, dilekatkan predikat eksklusif. Tapi makin kesini udah makin populer kok gitu. Nah, saya dan teman-teman juga berharap Kunuk ini makin kesini juga makin bisa diterima sih. Sederhana aja gitu, maksudnya supaya orang nggak aneh lagi dengan bunyi tradisional. Orang dari nenek moyang itu udah ada bunyi-bunyian ini, kenapa mesti merasa aneh gitu kan dengan bunyi-bunyian ini. Itu aja sih. Ya, keren. Mantap. Ya, pemirsa, kita sudah ngobrol cukup panjang ya, sekalipun selalu merasa kurang kalau sama Kunuk ini. Emang keren banget. Saya masih pengen banget untuk ngobrol banyak lagi, tapi anyway ada banyak sekali yang bisa kita dapetin. Kalau dari tadi saya ngobrol sama mereka kayak misalnya soal musik kita. Ini harus kita jaga. Masa orang lain harus jaga musik kita, ya kan? Kita yang jaga musik kita yang buat musik kita lebih keren lagi. Dan berikutnya yang paling penting melalui musik yang paling penting adalah dampak. Dampaknya tentu harus positif, sehingga bisa menimbulkan menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi, tentunya lingkungan yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kunuk ini sudah menginspirasi hari ini. Maju terus men, fire, fire men. Oke, mainkan. Oke, sikat. Soldier, habisin. Hey, soldier. Hey. Soldier ready for whatever last ganja war and ready to ride. I am soldier ready for whatever last ganja war. Hey! Soldier ready for whatever last ganja war and ready to ride. I am soldier ready for whatever. Hey! How you find when you saw that I come the S to all over now what are you and plan? You say they come into this country for civilization, but now appreciation all are just an emotion. You brother need some kindalasan. Life is go on and on and on and on. Respect to others, you matter need some. When the fucking what we got, soldier ready for whatever last ganja war and ready to run the iron soldier. Soldier ready for whatever last ganja. Soldier ready for whatever. Solo, take it. Coming on down.
kawan cerai kawan dia sampai sadar. Kawan kawan hatiku dah sudah berakhir. Kau kata masa gaduh dan kita boleh atur sampai kuno kiri atur jam. Kau sudah saya bisa kalah pacik modern. Juga tangi baju gaduh pornografi.